Itu dua aplikasi itu, Excel dengan Outlook. Kemudian apakah data-data hasil pengukuran kalian sudah diinput ke dalam? Mohon maaf Pak, belum diinput Pak. Apa yang kita mau contoh olah data kalau belum diinput? Jadi datanya itu diinput, ada ini adalah ini posisi alat ya. Posisi alat. Dan ini nama kolom yang ditembak. Posisi alat, nama kolom. Kemudian ini adalah derajat menit, derajat menit detik. Nah, ini adalah sudut horizontal ya. Sudut horizontal. Ini yang kalian input ya, nama posisi alat, nama kolom, sudut horizontal. Dan di sini HD, ini video. Ya, itu yang kalian input. Ini jarak. Oke, silakan paling kita input 2 kolom ya, 1 kolom. Ada bawah, ada atas, penembakan atas dan bawah. Google Meet kita terbatas, hanya 1 jam ya. Jadi yang kalian input itu adalah P1, P2. Karena kalian hanya ada P1 dan P2. Misalnya posisi alat itu X1. Misalnya Anda dalam mengukur itu kan berapa kali pindah. Nah, kalau pindah lagi alat X2. X01, P1, P2, ini patok tembaknya. Setelah kalian tembak, 2 patok yang kalian tembak. P1 sight, P2-nya itu front sight. FS. Sudah?
Di sini saya akan ambil 31B, 31B. Nah, jadi yang kalian misalnya ini contoh, kalau saya ini kolom 31, B ini artinya bawah, E ini artinya top, bottom and top. Jadi ini penembakan atas. Oke. Nah, ini data-datanya kan ada 4 ya. Bawah itu ada 4 tembakan, atas itu ada 4. Seandainya cacing ini semua dunia dimusnahkan, semua cacing dunia dimusnahkan, manusia tidak akan satu sekali. Yang kedua dia serangga. Kalau semua alam baik-baik, artinya apa? Model inputnya begini ya. Nah, kemudian kita di sini saja, misalnya contoh yang pertama adalah ketik L. Ini L-nya bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Kenapa angkat tangan? Di sini maaf, kita input dulu hanya 100 110. Sudah 100 110. Kemudian ketik L enter. Setelah itu sama dengan
baru dan koma kutip 2 ini dan 2 koma kutip lalu dan sudah enter. Nah ini jadinya. Kalau perlu ini satunya dikunci ya, F4. K1 juga dikunci, F4. Sudah? Berikutnya sama dengan kutip, add, kutip, lalu dan kita P1 dulu, HD-nya ambil, lalu dan kutip, kecil kutip, itu dulu. Silakan diikuti. Hasilnya begini ya tadi. Nah, kalau sudah ini dilanjut dan klik ini, lalu dan lagi kutip D kutip.
Lalu dan lagi, klik ini, dan kutip, aksen, kutip, double, kutip satu ya, enter. Ini dulu. Dah. Nah, ini kita lanjut lagi. Dan klik ini. Dan kutip, kutip, kutip. Enter. Kurang lebih begini ya hasilnya. Nah, kalau sudah, dilanjut lagi. Dan kutip, koma, kutip, dan sudah, enter. Ini hasilnya. Ini hasil akhirnya. Oke, sudah diikuti? Saya ulang ya, ini L. Ini seperti ini. Dolarnya ini pakai F4. Kemudian ini seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal copy. Langkai satu kotak, lalu paste. Nah, kalau ini kan tetap di atas. Nah, ini saja yang kita geser ke P2. Ini P2. Geser. Oke, enter. Nah, P2 sudah jadi. Sudah ya? Nah, begitupun nanti di ini ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Itu dulu. Satu-satu kita buat ya. Kita klik copy. Paste. Lalu periksa lagi ini. Geser. Ini.
Nah, seperti itu. Berikutnya kita copy lagi. Klik 2 kali, lalu geser lagi ke kedua. Sama, copy, paste, ke yang ketiga. Copy lagi. Dan geser ke yang gitu seterusnya ya sampai belak saya coba warnai ya. Ini untuk P01 tadi. Ini untuk P02. Ini berikutnya yang ini. Nah, cukup 6 saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah dibuat ini, kita buka AutoCAD. Klik New. Seperti ini. Sebelumnya, kita lakukan dulu pengaturan. Bagaimana caranya? Kita atur di AutoCAD supaya sistemnya sama dengan sistem yang ada di TS. Sistem yang ada di TS itu putaran sudutnya mengarah ke kanan, berputar ke kanan. Nah, kalau digambar di AutoCAD itu berarti istilahnya searah dengan putaran jarum jam. Nah, kemudian arah nolnya. Ya. Oh, Untuk AutoCAD-nya tidak kelihatan, Pak. AutoCAD-nya tidak kelihatan ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, jadi AutoCAD-nya ini kita atur dulu. Sistemnya ada 2 yang diatur, arah putaran sudutnya harusnya memutar ke searah dengan jarum jam atau berputar ke arah kanan. Kemudian arah utara, kalau AutoCAD itu arah nolnya ada ke arah timur. Ke arah timur ya, kalau standarnya AutoCAD itu 0 derajat itu di timur. Artinya 0 derajatnya itu kalau AutoCAD begini. Nah, ini 0 derajat. Tapi kalau di sistem pengukuran, 0 derajat itu ke atas. Nah, ini ada perbedaan sistem. Perbedaan arah 0 derajat dan perbedaan arah kedua putaran sudutnya. Oleh karena itu, kita harus mengubah sistem yang ada di AutoCAD. Kita harus mengubah dulu sistem yang ada di AutoCAD. Bagaimana cara mengubahnya? Bisa kita langsung ketikkan perintah UN. UN, enter. Maka muncul jendela drawing units. Nah, di jendela drawing unit ini, yang pertama kita atur putaran sudutnya. Putaran sudutnya harus searah jarum jam. Maka centang clockwise. Centang di
clockwise. Jadi kapan kita mencentang ini, maka putarannya itu searah dengan jarum jam. Artinya sudah sama dengan sistem yang ada di TS. Yang kedua adalah arah 0 derajatnya. Untuk mengatur arah 0 derajat, maka kita tekan di direction, klik di direction. Nah, ini tadi secara standar AutoCAD itu 0 derajatnya ke timur. Nah, sekarang kita ubah 0 derajatnya ke arah utara. Kemudian kita okekan. Bahwa sistem ini kita sudah atur, maka kita bisa oke. Maka sistemnya AutoCAD sekarang sudah sesuai dengan sistem yang ada di Total Station. Putaran sudutnya mengarahkan atau searah jarum jam dan 0 derajatnya ke arah utara. Itulah yang disebut dengan azimut. Oke, berikutnya setelah kita atur, maka kita copy dulu. Yang pertama saya copy di sini, saya sorot yang di P1. Yang di P1 ini saya sorot, lewati satu kotak ya, lalu di copy. Setelah di copy, maka kita ke AutoCAD. Kita ke AutoCAD, lalu kita klik di garis tanya, command lainnya di sini di bawah, lalu tekan V, Ctrl V. Nah, ditekan Ctrl V, maka tekan Z, Enter, E, Enter. Nah, garisnya ke arah utara sepanjang berapa tadi panjang garisnya? Sepanjang 8,748 ya, 8,748. Oke, berikutnya kita copy yang untuk P2, kita klik kanan copy ke AutoCAD, lalu ke command lainnya paste, klik kanan paste, maka muncullah garis P02. Jadi ini titik 2. Ini P1. Nah, ini saya beri warna dulu. Anggaplah P-nya ini biru. Back side-nya, front side-nya anggaplah hijau. Berikutnya, hal yang sama kita lakukan untuk 4 titik ini, 4 sisanya, 1, 2, 3L dan 4L. Langsung bersamaan sorot, lalu kita copy, lewatkan satu kotak ya. Langsung kita klik kanan copy, masuk AutoCAD, dan kita pakai. Nah, tergambar 4 garis itu. Jadi kita menggambar di AutoCAD dengan menggunakan Excel. Nah, tergambarlah garis 4. Nah, ujung 4 garis ini kita hubungkan. Ini saya ubah warnanya dulu. Nah, biru. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita hubungkan garis ini. Hubungkan dengan mengetikkan PL Enter. Lalu arahkan ke sini, buat garis ke sini. Kemudian ini juga arahkan ke sini, buat garis ke sini. Nah, berikutnya kalian kan mengukur, pada saat mengukur itu kan ukur 5 cm dari sudut. 5 cm. Jadi inilah titik 5 cm dari sudut itu. Jadi supaya ini kita harus menambah 5 cm ke sini, ini juga 5 cm, ke sini 5 cm, dan ke sini 5 cm.
Nah, bagaimana cara menambahkan 5 cm-nya? Cukup tekan perintah len, L-E-N, enter. Setelah itu, ketik lagi DE, enter, DE, enter, delta. Berapa panjangnya? 5 cm. Nah, karena ini satuannya meter, kalau 5 cm itu berarti 0,05 panjangnya. Enter, tekan ketik dulu 0,05 lalu enter dan klik ujung-ujung garis. Ini klik bertambah cm, ini bertambah 5 cm, ini bertambah 5 cm dan ini bertambah 5 cm. Nah, di sini ternyata tidak pas ketemu. Nah, ini karena kan dalam hal pengukuran. Nah, tapi seharusnya di Nah, berikutnya di sini kan saya suruh kalian untuk mengukur sisi yang tidak diukur, yang tidak ditembak dengan teks, yaitu sisi yang ini dan sisi ini. Anggaplah sisi ini 39 cm dan sisi ini panjangnya 40 cm. Jadi di sini 39 cm, di sini 40 cm. Nah, bagaimana caranya? Tadi di sini 30 berapa tadi? 39 cm di sisi ini ya. Di sini 40 cm. Untuk menggambarkan di sisi ini kita tekan C, enter. C, enter, circle, enter, lalu klik di sini. Lalu apa diameter jari-jari panjang hasil ukurnya kan? Misalnya di sisi ini tadi 40 cm, maka kita tekan 0,4. Enter. Kemudian dari sisi ini kita tekan lagi C, enter. Lalu kita klik di sini dan tadi berapa? Salah ya, tadi ulang dulu. Yang sisi ini 39 ya, di sini yang 40. C. Ternyata hasil pengukuran 39, 0,39 dan C. Di sini hasil pengukuran 0,4. Artinya apa? Sudut kolom berikutnya ada di sini. Nah, itu artinya kita tekan PL, enter, klik di sini, lalu arahkan ke sini. Dan ini ambil klik garis persilangannya. Supaya muncul, kita aktifkan dulu intersection. Oh, ini tidak bisa kita temukan garis persilangannya. Kenapa? Ketinggian. Untuk itu kita sorot dulu, lalu samakan ketinggiannya. Nah, di sini ada diameter circumference center Z. Center Z di sini varies, artinya kita nolkan saja. Kita samakan. Maka sekarang elevasi lingkaran kedua lingkaran ini sama elevasi. Sekarang kita PL, enter. Kita klik, nah kita sudah dapat persilangannya kan grid. Begitupun yang dari sini kita tarik dan kalau sudah kita buat ini dan ini maka lingkaran ini sudah bisa kita hapus. Maka jadilah kolomnya. Jadilah kolom. Tapi ini kita lihat data yang kita ambil adalah bagian bawah. Nah, untuk itu saya kita lihat dulu ini di 9,012 ini 9,012 ini 9,01 dan ini 9,01. Nah, ini 12 9012 ini 9010. Begitu kita ambil, kita seragamkan tingginya menjadi
elevasinya tadi rata-ratanya berapa ya? 9,011. Karena ada kan yang 012, ada yang 010, maka rata-ratanya 9,011. Enter. Maka ini garis ini selevel. Nah, karena selevel, maka ini bisa kita gabungkan. Pakai apa? Kita bisa ketik perintah, kita sorot sama, sorot garisnya, lalu tekan J enter, maka tergabung. Nah, selesailah satu posisi pengukuran kolom bagian bawah, kolom 31 K31 bagian bawah. Nah, kalau bagian bawah saya warnai dengan biru misalnya, karena sebentar ini akan ada hasil pengukuran bagian atas. Nah, bagian atas itu nanti kita beri warna merah misalnya. Nah, ini kebetulan kita beri warna biru, lalu saya beri ketebalan supaya berbeda. Saya beri ketebalan 0,3. Tapi ini ketebalannya belum terlihat, maka supaya sama, maka klik di sini. Bawah ya. Nah, jadilah kolom K31 bagian bawah. Nah, sekarang kita akan gambar hasil pengukuran kolom K31 bagian atas. Kita ambil datanya, kita kembali ke sini. Ah, ini datanya kolom 31 bagian atas. Nah, ini daripada kita buat lagi rumus seperti ini, maka ini kita sorot saja semua begini. Kita klik kanan copy. Lalu di sini di X01 baru paste values. Maka data ini berpindah ke sini. Semua data berpindah. Karena data yang bawah ini sudah pindah ke sini, maka kita tinggal copy. Copy ini ke bawah. Klik kanan, copy, lalu paste di AutoCAD lagi. Klik di sini, klik kanan, paste. Nah, ini hasil pengukuran bagian atas. Ini garis hitam adalah garis adalah garis untuk pengukuran bagian bawah, dan garis hitam ini adalah garis untuk hasil pengukuran bagian atas. Tanya sama, kita hubungkan PL enter, kita arahkan ke sini, lalu ke sini, dan ini juga kita ambil ujungnya, lalu ke sini. Nah, setelah itu kita tambahkan pinggirnya 5 cm, 5 cm. Perintahnya balik lagi, len enter, DE enter, lalu 0,5 atau 5 cm. Enter, lalu klik ujung, klik ini, ujung ini, klik ujung ini, klik ujung ini, dan klik ujung ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini belum bersambungnya, tapi sedikit. Itu kesalahan pengukuran secara ini. Oh, ini belum tersambung juga ya. Aduh. Nah, waduh, sudah mau habis waktunya ini. Nah, oke. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, sudah. Ini untuk menyambung ini kita tekan C enter, karena sudah tergabung, klik ini dan klik ini. Maka sama dengan ini, tapi ini belum sama elevasi. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya di bagian atas juga ada hasil pengukuran kalian. Di bagian atas juga ada hasil pengukuran kalian. Sisi yang tidak ditembak oleh alat. Anggaplah kalau saya misalnya hasil pengukurannya di sini, sisi ini 40 cm, di sisi ini juga 40 cm. Maka sama, saya tekan C enter, lalu klik di ujung sini, lalu saya ketik 0,4. Ya, sama dengan di sini, di sini C enter, klik di sini, lalu ketik 0,4. Nah, maka disinilah sudut kolom itu. Kita PL enter, arah ke sini. Ah, ini karena belum selevel, kita levelkan lagi sama tadi. Kita levelkan dulu, sorot dua-dua lingkaran, lalu Z-nya kita samakan.
0 saja. Kita samakan ke 0 saja. Tidak ada masalah, PL, enter, klik. Nah, bisa ketemu. Begitupun dengan ini, klik. Nah, inilah hasil pengukuran kolom bagian atas untuk K31. Nah, ini kita pilih dua-duanya. Oh, ini kan sudah lingkaran, sudah tidak kita pakai ya. Kita hapus dulu lingkaran, lalu ini kita samakan elevasinya. Kita elevasinya ini berapa? Ini elevasi 11.584, sementara yang satu 11.583. Berarti kalau rata-ratanya 3.584 berarti 5.835. Nah, kita samakan elevasinya semua di elevasi 11,5835. Enter. Maka ini sudah sama elevasinya. Kita tinggal cara menggabung juga bisa dengan cara CHA. Ketik CHA, enter, lalu klik ujung ini tersambung. Klik ujung ini dan ujung ini. Lalu ini juga ujung ini dan ujung ini. Yang terakhir ujung ini dan ujung. Nah, maka tersambunglah kolom ini. Nah, ini kolom hasil pengukuran bagian atas. Nah, ini berwarna merah dan kita tebalkan juga dengan ketebalan 0,3. Nah, di sini hasil bagian atas kolom 1 bagian atas merah, bagian bawah biru. Lihat di sini bahwa kolom ini miring. Seandainya kolom ini tidak miring, maka warna merah dan biru itu berhimpit. Berarti itu kolomnya tegak. Nah, ternyata di sini kolom ini miring. Nah, ini dan juga kolom ini pada saat dicor tidak siku, benar-benar siku. Lihat ya. Di sini tidak siku, ini juga tidak siku. Dan ini jadi kolom ini miring sekaligus sedikit terpelintir. Nah, jarak di sini beda dengan jarak di sini. Nah, itu berarti ini juga terpelintir. Miringnya juga ini miring kedua arah, miring ke arah sini dan miring ke arah sini. Jadi kolom bagian atas itu miring, tidak sejajar dengan bagian bawah. Nah, inilah hasil penggambaran untuk kolom K1. Nah, yang lain, karena sudah ada rumus kalian di Excel di sini, ini tinggal copy-copy tuh rumus yang lain. Misalnya X01B, saya mau gambar. Nah, tinggal ambil datanya. Nah, ini sayangnya harusnya sudah input. Tinggal copy, lalu kanan paste value. Nah, kalau paste value, ambil lagi nih. Tidak usah ambil P1, P2-nya ya. Langsung ini saja, yang 4 ini. Kita tinggal klik kanan, copy. Ini bagian B ya. Bawah. Maka kita klik kanan, paste. Nah, di mana itu? Di sini. Langkahnya sama lagi dengan tadi. Kita ubah jadi warna sian. Gambar lagi kolomnya. Hubungkan lagi PL, enter. Setelah itu LEN, enter. E, enter. 0,05, enter. Lalu klik ujung-ujungnya. Seperti ini. Nah, begitulah seterusnya. Dilakukan seterusnya. Barangkali begitu karena ini juga sudah mau habis waktunya. Iya. Ya, barangkali itu silakan dulu di nanti besok kapan kalian ada kesempatan silahkan di asistensi hasilnya dan saya coba lihat gimana kira-kira hasilnya. Nanti setelah itu baru saya sampaikan bagaimana kalau ada yang salah perbaikannya. Saya sampaikan bagaimana cara memperbaikinya.
Ada yang mau ditanyakan sebelum berakhir?